Mari Jemaat GBH Hosana. Tidak terasa, kita sudah hampir mencapai di penghujung tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan. Namun, lewat setiap tantangan ini, kita semakin menyadari bahwa kita punya Allah yang hebat. Watch out adalah tema bulan November ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk tidak lengah dalam perjalanan iman kita. Mari kita sama-sama mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman kita. Saudara, memuji Tuhan adalah sebuah kesadaran wajib. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Mari Jemaat Tuhan tetap setia beribadah, dan berikut adalah jadwal ibadah online GBH Hosana. Untuk ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk para orang tua jangan lupa ditemenin ya anak-anaknya. Kemudian untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian untuk ibadah doa Rabu atau Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan yang terakhir untuk ibadah wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Untuk ibadah doa Sabtu akan diadakan secara offline di gereja setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Pastinya mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah rindu untuk bersekutu bersama, mari kita hadiri bersama-sama ibadah doa Sabtu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323121 atau dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar Anda. Kemudian untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA di 7540484842. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323130. Dan untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323113. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa melalui digital lewat link yang tertera di layar. Atau bisa juga sampaikan melalui WhatsApp Bapak Gembala kita. Mari kita dukung sama-sama dalam doa untuk doa-doa jemaat yang membutuhkan. Sudahkah saudara hidup dalam komunitas Holy? Bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, tetap dihimbau untuk tetap mengikuti Holy-nya minimal 2 kali dalam sebulan agar kita tetap dapat saling membangun. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di dalam Holy, dapat menghubungi Bapak Gembala atau pemimpin Holy yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal Anda. Demikian informasi di bulan November ini. Untuk selengkapnya dapat saudara lihat di aplikasi GBH Hosana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy Sunday semuanya, God bless you all, Shalom! Selamat pagi saudara semua. Selamat datang dalam ibadah online GBH Hosana. Puji Tuhan kita udah bisa berkumpul lagi pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa. Kalau kami hampir mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan dan anugerah daripada Engkau sendiri Tuhan, kami tahu Tuhan kami gak akan mampu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan.
bahwa kami terus Tuhan mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari perkenanan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari Tuhan kami rindu untuk kami memuji menyembah Engkau, membawa pujian yang terbaik di hadapan Engkau Kristus. Dan biar Engkau sendiri Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya ke dalam satu nama Yesus Kristus yang besar dan ajaib. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita adalah orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Haleluya. Hari kudus untuk berdiri teguh dimanapun
bersuara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kami berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya Tuhan, kami naikkan pujian bagi Anak Domba Allah. Segala hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa melayani Engkau, masih bisa mengiring Engkau Tuhan. Biar sungguh Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan sampai dengan akhirnya Tuhan. Biar sungguh setiap pelayanan kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Kristus, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
selamat hari Minggu untuk jemaat GBI Hosana. Saya Pastor George Ferry, senang menyapa kita semuanya. Saya percaya selalu ada kabar baik untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Memulai pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami sepakat memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pemahaman yang terlebih dahulu Roh-Mu sudah mengurapi hamba-Mu di dalam pemahaman pewahyuan, pengenalan akan-Mu, di dalam kedalaman yang bukan karena kekuatan manusia, tapi karena karunia Roh yang bekerja memampukan setiap kami untuk mengerti dan paham. Karena itu, lawat umat-Mu yang mendengarkan pada saat ini bersama-sama di dalam ibadah di mana kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Sehingga mata roh kami boleh dibukakan melihat lebih jelas jalan-jalan-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami yang percaya mengaminkan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita dalam kesempatan ini saya dituntun Tuhan untuk boleh menyampaikan pesannya tentang bersiap senantiasa untuk Tuhan dan rancangannya. Di mana kita mulai dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya highlight ya, Efesus 2 ayat 10, melakukan pekerjaan baik yang mana sudah dipersiapkan Allah sebelum kita diadakan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Kemudian di 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 tertulis demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dilanjutkan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya review ya, kembali untuk membuat summary-nya, bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk beroleh restu dari Tuhan dan menjadi orang yang membless banyak orang melalui restu yang dari Tuhan itu. Yang kemudian dimana kita dibawa untuk masuk dalam rancangan damai sejahteranya yang diberikan kepada kita untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, bersiap untuk hal ini penting, karena dari mulanya Allah merancang hal-hal yang mulia bagi kita sebelum kita ada. Nah, Allah juga menginginkan kita mengalami rancangan yang telah Ia persiapkan. Dan untuk mengalami rancangan tersebut, kita perlu bersiap diri. Nah, Matius 22 ayatnya yang ke-14 di sana tertulis demikian. Kenapa kita harus bersiap diri? Karena sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada 3 hal besar yang saya mau kita sama-sama diingatkan kembali. Kenapa saya katakan diingatkan? Karena saya percaya semua ayat yang dibukakan dalam kesempatan ini pasti kita semua masing-masing pernah membaca ayat itu. Namun kita percaya bahwa firman selalu baru, dan setiap kita tidak hanya diingatkan, namun juga mengalami sebuah pembaruan budi dari pemahaman yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan untuk hidup ya, dimana hidup untuk Tuhan dan rancangannya itu bukan masalah momentum. Sekali lagi, keberhasilan hidup untuk Tuhan dan rancangannya bukan masalah momentum, melainkan persiapan diri
yang terus-menerus, yaitu proses ketekunan di dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal memahami kasih karunia. Yang kedua dalam hal merestorasi hati untuk jalan Tuhan. Dan yang ketiga, menempatkan diri bersama dengan Tuhan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita memahami kasih karunia. Yesaya 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bersiap yang terus-menerus, bersiap yang disebut senantiasa untuk Tuhan dan rancangannya. Kenapa saya sebutkan untuk Tuhan dan rancangannya? Karena banyak kali kita fokus pada janji Tuhan, lalu kemudian kita kehilangan si pemberi janji. Karena sesungguhnya bersiap untuk rancangannya juga harus sekaligus bersiap untuk pribadinya dalam kedatangannya. Nah, musim berganti, keadaan situasi berubah, kasihnya dan kuasanya tidak pernah berubah, dan kita yang makin hari yang harus semakin berubah menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu, yang pertama yang disebut bersiap diri, di mana kita bertekun di dalam bersiap diri dalam hal memahami kasih karunia. Ini penting, karena siapa yang tidak paham akan kasih karunia, maka Anda dan saya cenderung lebih mudah untuk kelelahan di dalam mengikut Tuhan. Karena yang harus kita pahami dari kasih karunia yang pertama adalah melalui pengorbanan Kristus, Anda dan saya dilayakkan untuk mengalami dan menerima janji Allah. Ya, itu yang pertama, di mana semangat sebagai pengikut Kristus sesungguhnya dipengaruhi oleh pemahaman siapa dirimu bagi Tuhan dan siapa Tuhan bagi dirimu. Ini penting, ya, karena ada banyak budaya yang di dalam gereja kemudian membuat Anda dan saya terbangun sebuah pemahaman atau belief system, saya menyebutnya, ya. Contoh seperti guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak berdoa, lalu kemudian dengan statementnya mengatakan, ayo lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kalau tidak tutup mata, tidak tunduk kepala, tidak lipat tangan, nanti Tuhan marah. Ya, ini kan sudah dibangun toh belief sistemnya dari kecil oleh guru sekolah minggu. Kemudian diberi sebuah pemahaman yang akhirnya berakar bahwa kita ini sesungguhnya sedang menyembah Tuhan yang pemarah, ya, Tuhan yang diktator, ya, yang kalau kamu nggak lakukan seperti ini maka dia benci kamu, ya, dia marah. Lalu ini terus berangsur sampai si pengikut Kristus dari anak sekolah minggu sampai dia dewasa, sampai dia menikah, membangun keluarganya dengan mengimpartasi belief system yang keliru. Nah, oleh karena itu semangat sebagai pengikut Kristus sesungguhnya dipengaruhi oleh pemahaman tentang kasih karunia. Siapa dirimu bagi Tuhan, siapa Tuhan bagi dirimu, itu penting, ya. Nah, memahami kasih karunia di dalam Kristus, Anda dan saya adalah orang-orang yang terlanjur diberkati. Saya menggunakan istilah ini dengan pemahaman yang didasari bahwa pencapaian akan tujuan Tuhan dalam hidup kita bukan tentang supaya kita mendapatkan, ya, melainkan upaya melayakkan diri. Karena Anda dan saya sudah menerima dari Tuhan, bukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertobat, percaya, beri diri dibaptis, maka orang tersebut menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus.
Nah, di mana Roh Kudus yang dimeteraikan tinggal dalam diri orang percaya itu sekaligus menjadi meterai di mana orang tersebut dilayakkan untuk mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan di masa depan, janji Tuhan di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai ya terlanjur diberkati loh kita ini sebetulnya. Jadi bukan dengan demikian kita bukan melakukan sesuatu supaya Tuhan terima kita. Tetapi karena kita sudah diterima apa adanya, maka Anda dan saya melakukan lebih untuk namanya. Nah, memahami kasih karunia itu adalah tentang menghormati hidup. Ya. Dimana hanya milik mereka yang mengerti bahwa hidup adalah kemurahannya, kita bisa menghormati hidup. Ya. Karenanya orang-orang yang paham kasih karunia bukan menjadi orang-orang yang berani mati, tapi mereka menjadi orang-orang yang berani hidup untuk Tuhan. Nah, hampir segala hal dalam kehidupan ini terlalu mahal untuk kita dapat. Namun Tuhan membawa itu semua ke dalam hidup kita, dan itu yang disebut dengan kemurahannya. Ya. Karena itu yang pertama, memahami kasih karunia. Nah, yang kedua, ya, di dalam bersiap terus-menerus untuk Tuhan dan rancangannya, kita harus merestorasi hati untuk jalan Tuhan. Tertulis dari Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, jemaat Tuhan, rancangan Tuhan yang tersedia buat Anda dan saya adalah seperti pesawat besar yang butuh landasan yang besar untuk mendarat. Bahkan lebih daripada analogi itu, bahwa Tuhan mau Anda dan saya merestorasi hati sehingga kita membuka jalan supaya rancangannya dan kedatangannya itu tidak terhambat di dalam hidup Anda dan saya. Ini penting karena kenapa saya mengatakan merestorasi untuk jalan Tuhan yang kita ambil dari Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Karena sesungguhnya menjaga hati itu kan bukan tugasnya Tuhan. Menjaga hati itu tugas Anda dan saya. Nah, dalam hal merestorasi hati di sini kita butuh pemulihan, restorasi, ya. Di mana Yesaya 40 ayat 3 sampai 4 memberi gambaran analogi tentang hati manusia itu digambarkan seperti tekstur tanah tersebut yang disebut sebagai lembah, gunung, bukit, dan tanah yang berlekuk-lekuk. Jadi semuanya itu harus dibuat menjadi dataran sehingga menjadi infrastruktur di mana hidup Anda dan saya bisa memenuhi panggilannya. Nah, yang pertama di sini restorasi dari minder. Ya. Lembah itu kan bentuknya turun ke bawah, itu analogi dari minder. Nah, di mana minder itu berpendapat bahwa Tuhan nggak becus dalam segala hal. Ya. Minder itu adalah sikap paling sombong dari yang tersombong. Ya. Di mana minder itu modelnya adalah ciri-cirinya suka mengalah untuk menyelesaikan masalah yang akhirnya tidak terselesaikan. Ya. Jadi hati-hati dengan konsep mengalah, ya. Karena minder itu jadi suka mengalah untuk menyelesaikan masalah yang akhirnya tidak terselesaikan masalahnya. Ya. Nah, restorasi dari minder adalah kita ini pribadi yang unik dalam keterbatasan. Keterbatasan dalam banyak hal. Namun untuk kita bisa melihat bagaimana mengalami Allah berdaulat dalam segala hal, dalam segala musim dalam hidup ini, maka Anda dan saya harus paham akan keterbatasan diri dan keunikan kita masing-masing. Karena di dalam keterbatasan itu kuasa Allah bekerja lebih sempurna. Nah, yang berikut adalah restorasi dari kesombongan. Di mana kesombongan itu salah satu bentuknya adalah percaya diri. Makanya pilah-pilah dengan baik. Hati-hati dengan pengkhotbah motivator. Karena
Anda dan saya ini harus dibangun oleh kebenaran, bukan oleh sebuah kepercayaan diri. Ya, hidup orang percaya itu harus dibangun oleh firman. Ya, karena realita dalam kehidupan orang percaya adalah kebenaran Alkitab. Ya, bukan sugesti yang kita bangun seperti sihir sehingga kita beroleh semangat atau euforia yang luar biasa sehingga bisa terus melanjutkan hidup. Nah, ini yang disebut dengan percaya diri. Kesombongan itu percaya diri. Sesungguhnya kedalaman percaya Tuhan itu yang membawa diri kita kehilangan pijakan diri karena berserah yang aktif, ya, bukan jadi pasif. Ya. Nah, kalau percaya bahwa Tuhan itu mampu, makanya kita harusnya setuju dengan caranya Tuhan. Nah, orang-orang yang setuju dengan caranya, Anda bisa merestorasi diri dari kesombongan, karena tidak ada yang dapat kita lakukan di luar Tuhan. Dan akhirnya yang berikut adalah restorasi dari ketersinggungan, ya, yang disebut dengan analogi bukit. Ya, bukit itu nggak terlalu besar seperti gunung, tapi tajam-tajam dia. Ya. Ketersinggungan, di mana responsif yang sangat reaktif. Ya. Ketersinggungan itu sikap yang menjadikan seseorang akhirnya jadi terasing. Ya. Karena nggak asik kan orang yang gampang ketersinggungan. Ya. Di masyarakat kita tuh banyak yang ketersinggungan. Ya. Lu ledekin gua nggak apa-apa, gua ledekin lu penggal pala gua, ini kacau nih. Ya. Ini kita di masyarakat akhir zaman tuh begitu modelnya. Ya. Dimana kalau bagian orang lain yang dia perlakukan nggak apa-apa, bagian dia sensi banget gitu. Nah, ketersinggungan itu antisosial karena takut terluka. Ya. Ketersinggungan itu salah satu akar tumbuhnya dendam. Ya. Dimana dendam itu pembawa penyakit hati buat orang lain juga. Ya. Udah kitanya kena, ya orang lain di sekitar kita juga pasti kena. Jadi carrier kebusukan. Ya. Karena itu merestorasi dari ketersinggungan, jadilah orang yang percaya pada otoritas Tuhan, bahwa Tuhan itu pegang kendali. Ya. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, merestorasi yang berikutnya hati dalam hal urusan kebohongan. Nah, kebohongan itu mengorbankan kebenaran supaya tidak konflik, biasanya begitu. Ya. Kemudian mulai dikategori, yang ini bohong untuk kebaikan, yang ini ya bohong yang nggak baik gitu. Tapi yang jelas kalau Anda dan saya waras dan membangun fondasi hidup dari kebenaran firman, tetap nggak baik yang namanya bohong. Ya. Nah, kebohongan itu berdusta melawan kebenaran. Kebohongan itu menyenangkan semua orang supaya aman. Kenapa? Banyak orang masih doyan bohong, ya. Sementara kalau udah nyanyi rame-rame, angkat tangan, bahasa roh udah paling lancar, ngibulnya juga lancar banget, ya. Ini karena faktor dia takut sendirian. Ya. Saudara, kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Karena kedewasaan rohani kita itu dibangun dari menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sampai akhirnya kesenangan kita adalah kesenangannya. Ini yang disebut bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan berikan apa yang diinginkan hatimu. Karena itu pahami bahwa kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk menyenangin hati semua orang. Nah, yang ketiga adalah menempatkan diri bersama Tuhan. Jadi yang pertama, memahami kasih karunia. Yang kedua, merestorasi hati untuk jalan Tuhan. Yang ketiga, menempatkan diri bersama Tuhan. Karena bersekutu dengan Tuhan itu artinya Anda dan saya berpihak kepada Tuhan. Nah, siapa yang tidak berpihak bersama Tuhan, maka orang itu menjadi lawannya Tuhan. Nah, siapa yang menjadi lawan Tuhan, hidupnya nggak pernah berkemenangan. Karena nggak ada yang pernah menang melawan Tuhan. Ya, makanya ada istilah di dalam penjangkauan itu, memenangkan jiwa. Istilah itu muncul. Untuk siapa itu? Ya untuk orang-orang yang
hidup dalam kekalahan. Siapa yang hidup dalam kekalahan? Ya mereka yang ngelawan Tuhan. Nah, saya bacakan tertulis dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 10. Ya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saya highlight ya, Yesaya 40 ayat 9 sampai 10. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Kemudian di sana tertulis, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Saudara, menempatkan diri bersama dengan Tuhan itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membuat Anda dan saya seperti berada pada tempat yang tinggi, ya, di mana pada ketinggian tertentu Anda dan saya bisa melihat segala sesuatunya kecil di bawah. Nah, untuk kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mari dimulai dari mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Karena kalau tidak mulai dari sana, Anda dan saya hanya akan menjadi orang yang menghampiri Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan. Ya, karena itu, mari ya, bersekutu dengan Tuhan itu menempatkan diri bersama dengan Tuhan, bukan menempatkan Tuhan bersama kita. Ya. Dan dimulai dari mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan menjadikan kita terbiasa dengan dirinya. Maksudnya terbiasa dengan dirinya gini loh. Ketekunan, ya, ketekunan kita melakukan perintah Tuhan menjadikan hati kita fokus untuk menyenangkan Dia. Nah, karena kita tekun melakukan apa yang Dia perintah, kita terbiasa dengan kebenaran itu, sehingga kebenaran bukan lagi sesuatu yang menekan, sesuatu yang memenjara diri Anda dan saya. Justru oleh kebenaran itu kita menjadi merdeka, ya. Dan akhirnya kita terbiasa dengan dirinya. Ini yang saya sebut dengan keintiman dengan Tuhan menjadikan kita terbiasa dengan dirinya. Ya. Nah, bertekun melakukan perintah Tuhan juga memampukan kita berpikir dan merasa, ya, berpikir dan merasa seperti Dia. Ya. Bukan jadi sok bener ya, bukan cari pembenaran, tetapi kita menjadi orang yang selaras dengan kebenarannya. Orang-orang yang selaras dengan kebenarannya bertemu dengan orang-orang yang selaras dengan kebenarannya, ngekliknya cepat. Ya. Kliknya cepat. Ya. Walaupun masing-masing kita punya tingkatan kedalaman yang berbeda masing-masing di dalam bergaul dengan Tuhan, tetapi kliknya pasti cepat. Orang-orang yang selaras dengan firman itu cepat, ya. Dimana Anda dan saya melihat segala sesuatu gak beres tuh ya peka, ya. Lalu kemudian kita nggak ikutin metode win-win solutionnya dunia, ya. Kita fokus kepada ini, kita ambil keputusan ini mana yang Tuhan senang, ya. Kita akan lebih dibawa ke sana, ya. Dimana hanya mereka yang punya dimensi Tuhan yang mampu bertahan sampai akhir. Kalau saya bilang akhir, final daripada rancangannya. Kalau dibilang akhir, itu bertahan sampai kedatangannya, ya. Dimana pengenalan akan Tuhan itu mendatangkan ketahanan untuk tetap mempercayai Dia. Hidup oleh iman itu bukan mistis. Hidup oleh iman itu bukan motivasi, melainkan menghadapi realita dengan terus-menerus merealisasikan kebenaran Tuhan sampai kita ngerti bahwa Tuhan lebih realistis dari dunia. Ya, camkan itu.
Tuhan lebih realistis daripada dunia. Harusnya kita sampai ke garis itu. Nah, karena itu mari jadilah siap sedia, karena sejak awal Tuhan telah merancang hal-hal besar dan mulia bagi kita yang mengasihi Dia. Mari bersiap dirilah supaya tidak kaget. Ya. Seringkali mereka yang mengalami momentum dalam musim kehidupan. Ya. Ini kan bahasa kerennya gitu, musim kehidupan. Ya. Lagi susah bilang di padang gurun. Ya, lagi seneng bilang lagi di Kanaan. Ya macam-macam lah ya istilah. Tapi yang sesungguhnya dunia ini mah dari ujung ke ujung juga padang gurun. Karena tempat Anda dan saya kan harusnya nggak di sini. Tempat kita harusnya adalah di Yerusalem baru nanti. Dan warga negara kita adalah kerajaan sorga. Nah, karena itu seringkali mereka yang mengalami momentum dalam musim kehidupan bersikap keliru. Kenapa? Karena tidak siap diri. Ya. Nah, mereka yang sedang dalam kondisi baik-baik saja, karena tidak bersiap diri, akhirnya menjadi lebih mencintai berkat daripada sumber berkat. Mereka yang tidak bersiap diri, ketika masuk yang susah keadaannya, ujungnya mengkhianati Tuhan. Karena kesusahan yang menghampirinya dia anggap dahsyat. Kenapa ini? Karena tidak bersiap diri. Akhirnya kaget. Ya. Kaget jadi kaya atau kaget jadi miskin. Ya. Kaget karena semua baik-baik saja atau kaget karena tekanan yang penuh. Nah, bersiap dirilah supaya mengalami peningkatan hidup. Karena siapa yang nggak bersiap diri, yang pertama dia mudah kaget. Yang kedua, nggak ngalami peningkatan dalam hidup. Kalau saya sebut peningkatan dalam hidup, tolong jangan masuk ke dalam taraf hitungan dunia. Sukses diberkati berarti kamu punya banyak, kamu punya ini, kamu enggak. Ini bukan tentang itu. Ya. Dimana peningkatan hidup itu adalah mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, adalah kehidupan yang terus-menerus. Bahkan pencapaian di dalam mengenal Tuhan itu bukan sampai kita sangat mengenalnya, tapi sesungguhnya pencapaiannya adalah sampai kita mirip dengan Dia, sehingga dunia melihat perbedaan dan sesama manusia mengenal Dia melalui diri kita. Nah, yang terakhir, bersiap dirilah sampai kemuliaannya adalah hidup kita. Saya ulangi ya, bersiap dirilah sampai kemuliaannya itu adalah hidup kita. Di mana masuk pada sebuah kondisi Tuhan memberi pernyataan pengakuan bahwa kamu kemuliaanku, gitu ya. Saudara, memuji Tuhan adalah sebuah kesadaran wajib bagi pengikut Kristus. Namun dipuji Tuhan itulah pencapaian sejati. Menyenangkan bagi Tuhan kalau sampai kemuliaannya adalah kita yang menyembahnya. Ya. Nah, karena itu saya menutup, jangan pernah membayangkan kalau kita sudah melakukan persiapan diri, pastilah kita siap menghadapi suatu keadaan atau situasi. Karena seringkali keadaan atau situasi justru dipakai Tuhan untuk melatih kita terus-menerus bersiap diri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Roh Kudus menolong kami, menuntun, membuka pemahaman, menjadikan kami melihat lebih jelas, sehingga makin hari kami mengalami kepenuhan akan Kristus itu sendiri. Karena itulah gereja yang menjadi penuh akan Kristus. Dan semakin hari kami juga makin cocok dengan Tuhan. Dan kami terus kuat untuk berjalan sampai pada rancangan tujuanmu digenapi melalui setiap kami.
Hambamu berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti, mendengarkan, dan melakukan. Jadilah engkau berbahagia karena firman yang kau lakukan. Jadilah engkau sembuh karena firman yang kau lakukan. Jadilah engkau pulih karena firman yang kau lakukan. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Oleh karena itu, firman ini kiranya penuh di dalam setiap kami, sehingga akhirnya keserupaan akan Kristus menjadikan kami kemuliaannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik saudara, sekali lagi terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Josh Ferry yang sudah melayani kita bersama-sama. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah raya pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.